Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2660 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop Paulus dan pelayanannya. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan nasihat kepada rekan-rekan sekerja Allah, yaitu rekan-rekan dalam pelayanan, baik itu di dalam gereja maupun kepada jemaat Tuhan. Haleluya. Nasihat Rasul Paulus yang pertama, perhatikan ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Haleluya. Saudara, yang pertama, nasihat Rasul Paulus kepada kita semua, jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Amin. Saya kasih contoh, Esau dan Yakub. Esau menyepelekan hak kesulungannya karena dia sudah sangat-sangat lapar. Akhirnya dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub karena masalah perut. Saudara lihat nasib Esau. Akhirnya Esau tidak mendapat berkat itu. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan hak kesulungannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya juga sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, kita sudah diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan lagi saudara mau mencari keselamatan di luar Yesus. Kita sudah diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus. Dan saya mau bilang saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Satu-satunya jalan menuju pada kehidupan kekal surga hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan lagi menyia-nyiakan kasih karunia, keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang menyia-nyiakan kasih karunia. Dengan cara apa saudara?
Dia sudah diberikan talenta untuk melayani, diberikan karunia, tetapi mereka tidak menggunakan talenta, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan cara mengabaikan talenta karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, tapi saudara tidak gunakan. Artinya apa? Saudara menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Saya kasih contoh sederhana. Ada seorang yang sangat kaya memberikan saudara sepeda motor. Saya mau tanya, tujuan dari si pemberi kepada saudara supaya saudara apa? Supaya saudara pakai sepeda motor itu. Betul? Seandainya saudara nggak pakai sepeda motor itu, saya mau tanya, bagaimana perasaan si pemberi? Pasti dia kecewa. Karena dia sudah memberikan hadiah kepada saudara, tetapi saudara tidak manfaatkan, tidak gunakan. Artinya pemberiannya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena saudara tidak memanfaatkan atau menggunakan apa yang dia sudah berikan kepada saudara sebagaimana fungsinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, si pemberi sudah pasti kecewa. Terlebih lagi Tuhan sudah memberikan saudara keselamatan, sudah memberikan saudara talenta, sudah memberikan saudara karunia, tapi saudara tidak gunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Bukankah itu menyia-nyiakan kasih karunia Allah? Bapak Ibu Saudara bertobat. Saudara dan saya, sejak kita percaya, kita terima Yesus, kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, jangan lagi menyia-nyiakan kasih karunia Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, jangan lagi menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan hidup dalam dosa. Kalau saudara masih hidup dalam dosa, itu menandakan saudara menyia-nyiakan kasih karunia Allah dalam kehidupanmu. Saudara jangan lagi menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan tidak memakai talenta karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Gunakan talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Pakai itu untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ayat 2 perhatikan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus yang kedua kepada kita, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya apa sudah? Menyesal tapi sudah terlambat. Saudara, firman Tuhan ini menyatakan bahwa inilah hari perkenanan Tuhan kepada kita. Amin. Saudara, firman Tuhan ini jelas, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan, aku menolong. Dan firman Tuhan ini menyatakan bahwa hari inilah hari perkenanan itu. Kalau saudara masih bisa mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini menandakan bahwa inilah hari perkenanan itu. Tuhan mau mendengar saudara dan Tuhan mau menolong saudara. Amin. Saudara jangan sia-siakan kesempatan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu inilah. Ya, ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, waktu inilah waktu penyelamatan Tuhan buat saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bisa saja ini kesempatan terakhir.
Tuhan mungkin sudah menegur saudara dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saudara, tetapi saudara masih belum sadar, belum bertobat. Dan saudara mendengar firman Tuhan ini. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kapan kesempatan itu dari Tuhan buat kita? Saudara masih mendengar firman Tuhan ini. Saudara masih sehat. Saudara masih hidup. Itu menandakan Tuhan masih memberi saudara kesempatan. Kesempatan untuk bertobat. Amin. Saudara mungkin sudah bertanya, Pak Pendeta, kenapa orang baik cepat mati? Sementara orang jahat, kok lama dia mati? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan, kenapa itu harus terjadi? Saya belajar bahwa kalaupun ada orang yang berbuat jahat dan sampai sekarang ini dia masih hidup, saya mau bilang, Tuhan memberi dia kesempatan. Kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau masih dia mengeraskan hati, maka hari yang menakutkan itu akan tiba menjemput orang itu. Di mana tidak ada lagi pertobatan. Kalau sudah mati, pertobatan tidak lagi ada gunanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat itu nanti berguna ketika kita masih hidup. Saudara jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Saudara dan saya yang masih mendengar firman, yang masih bernafas, gunakan kesempatan yang baik ini untuk kita bertobat. Terima Yesus. Percaya kepada Yesus. Hidup menjadi manusia baru. Maka saudara mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nasihat Rasul Paulus kepada rekan-rekan sekerja dan kepada jemaat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Yang pertama apa? Jangan pernah menyanyiakan kasih karunia Allah. Yang kedua, jangan pernah menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari pertolongan Tuhan. Hari penyelamatan Tuhan buat saudara. Ambil keputusan untuk menggunakan kesempatan ini bertobat. Amin. Terima Yesus, saudara diselamatkan. Yang ketiga, nasihat Rasul Paulus kepada rekan sekerja, kepada jemaat. Yang ketiga, perhatikan ayat 3. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, nasihat Rasul Paulus yang ketiga, jangan jadi batu sandungan. Saudara, sebaliknya, saudara dan saya harus jadi berkat dimanapun kita berada. Jangan sampai saudara, hal-hal yang kecil membuat kita tersandung. Sudah perhatikan, yang membuat kita tersandung itu kan, jatuh bukan batu besar, tetapi batu kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai perkara-perkara kecil membuat orang lain tersandung. Banyak orang, bahkan mereka yang sudah melayani, melihat kehidupan hamba Tuhan, akhirnya apa saudara? Mereka kecewa karena mereka melihat kehidupan hamba Tuhan membuat mereka tersandung. Karena ada banyak orang hamba Tuhan masih merokok, masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka membentengi diri mereka, oh jangan lihat manusia kami, lihat kepada Yesus. Betul saudara, kita harus fokus kepada Yesus. Tetapi jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di bawah kita, mereka ingin melihat teladan Kristus dalam kehidupan hamba Tuhan itu. Makanya ada banyak orang tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi melayani. Karena apa? Hamba Tuhan itu menjadi batu sandungan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan nasihat supaya kita hamba Tuhan, gereja Tuhan, kita harus jadi berkat. Amin. Kita harus jadi teladan yang baik. Dan kita harus jadi jawaban di tengah-tengah jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kehidupanmu yang masih duniawi, tapi saudara sudah memaksa diri untuk melayani, akhirnya membuat saudara jadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara pastikan ketika saudara mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, sudah memutuskan kehidupan duniawi. Amin. Saudara sudah memutuskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang berbau dengan dosa. Sudah diputuskan, sudah ditinggalkan, sudah dimatikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai orang akhirnya mundur dari imannya karena melihat gaya hidup kita yang tidak sesuai dengan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan sekarang ini. Bahkan hamba Tuhan sekarang, hedonnya luar biasa. Kehidupannya mau seperti orang dunia. Saudara, selalu saya bilang, kalau kita ada di kandang kambing, ya bolehlah kita mengembik. Tapi ingat, kita tidak boleh jadi kambing. Amin. Kita boleh mengembik, tetapi jangan sampai kita jadi kambing. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyelamatkan kambing-kambing itu, boleh kita mengembik. Tapi ingat, kita tetap sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Amin. Harus membawa mereka yang tersesat kepada Tuhan. Jangan sampai kita yang punya kerinduan untuk menyelamatkan mereka, tetapi kita justru yang terjerumus. Karena ingin memenangkan orang-orang seperti itu, akhirnya kita hidup sama seperti mereka. Banyak orang ingin menyelamatkan orang-orang pemabuk, akhirnya jadi pemabuk. Ingin menyelamatkan orang-orang yang pakai narkoba, akhirnya terjerumus, saudara. Jadi pemakai. Saudara, ada banyak orang ingin menjadi penengah dalam masalah suami istri yang sedang bermasalah. Bukannya mendamaikan, justru jadi orang ketiga. Bapak Ibu Saudara, makanya tadi saya bilang, di kandang kambing boleh kita mengembik, tetapi jangan jadi kambing. Kita harus tetap menjadi teladan buat orang-orang yang ada dalam kehidupan dosa. Kita harus jadi berkat buat mereka yang ada di luar sana, yang kehidupan mereka nggak jelas. Kita harus jadi jawaban buat mereka. Amin. Jangan jadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar nasihat Rasul Paulus kepada rekan-rekan sepelayanan. Yang pertama apa? Jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Yang kedua, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, jangan menjadi batu sandungan kepada sesama kita. Jadilah berkat, jadilah teladan, jadilah jawaban buat mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati, berkat-berkat Tuhan mengiringi setiap langkah kaki mereka. Sehingga mereka yang sakit, mereka mendengar firman Tuhan ini, mereka disembuhkan, dipulihkan. Rumah tangga yang saat ini mungkin ada gesekan, ada masalah, ada persoalan, mereka dilawat kuasa Tuhan sehingga mereka rujuk kembali hidup dalam damai sejahtera. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus memulihkan keadaan semua pendengar dengan persoalan pergumulan mereka. Jadikan mereka umat yang lebih dari pemenang. Mereka menang
atas persoalan pergumulan mereka bersama dengan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.